Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya yakin dan percaya teman-teman saat ini kita semua masih kecewa. Karena jujur, kegagalan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 merupakan sebuah kegagalan yang sangat menyakitkan. Dengan demikian, saat ini para pendukung dan seluruh pecinta sepak bola tanah air menyuarakan agar Peter Clever out dari Timnas Indonesia. Karena dia dianggap gagal menangani Timnas Indonesia. Hal ini wajar teman-teman. Sebagai pendukung, kita pastinya kecewa. Di mana perjuangan kita dari awal sampai di round 4 dengan tanda kutip dirusak oleh pelatih. Kenapa saya katakan dirusak oleh pelatih teman-teman? Karena pada pertandingan krusial di saat menghadapi Arab Saudi, Peter Clever sendiri dalam tanda kutip menginginkan agar kita kalah. Karena kenapa? Kita sebagai pendukung maupun para pengamat sepak bola telah memprediksi bahwa skuad yang akan diturunkan oleh Peter Clever dalam hal ini starting 11 akan terbaik dari yang terbaik. Terbaik dari yang terbaik itu seperti yang kita tahu bahwa selama ini kita punya trio back Justin Hubner, Jai Ises dan juga Rizky Ridho. Namun tidak sesuai dengan harapan kita. Tom Haye yang menjadi gelandang kreatif Timnas Indonesia tidak dimainkan dari awal. Oleh Romeni pun sama halnya. Nah, dengan demikian kita kalah dari Arab Saudi dengan skor 2-3. Selanjutnya kembali lagi kepada pertandingan di pertandingan kedua, maksudnya menghadapi Irak. Justin Hubner pun dicoret salah satu bek kiri terbaik Timnas Indonesia. Oleh Rumeni pun dimainkan pada babak kedua. Nah, ini membuat para pendukung Timnas Indonesia saat ini sudah geram dengan keputusan-keputusan kontroversi yang diambil oleh seorang Peter Clever. Maka saat ini mereka menyuarakan agar PSSI memberikan kesempatan kepada asisten pelatih Timnas Indonesia, yaitu Alex Pastor. Dan saya secara pribadi mendukung apa yang disuarakan oleh pendukung Timnas Indonesia saat ini. Karena secara CV teman-teman, Alex Pastor dengan Peter Clever sangat berbeda. Bicara tentang Peter Clever dia top sebagai pemain, bukan pelatih. Baik itu di Timnas Belanda maupun di Barcelona. Karena memang dia seorang striker yang ditugaskan untuk bagaimana mengacak-acak itu daerah pertahanan lawan. Baik itu di Timnas Belanda maupun di Barcelona. Dan di saat dia mengawali karirnya, memimpin Timnas Curaçao terombang-ambing. Tidak ada pencapaian yang dicapai oleh Timnas Curaçao. Nah, setelah itu dia kembali untuk direkrut oleh PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia. Nah, kembali lagi kepada seorang Alex Pastor teman-teman. Dia ini prestasinya ataupun CV-nya kita bisa lihat. Sebelum dia bekerja untuk Timnas Indonesia, dia sudah berhasil membawa Almer City promosi ke Eredivisie. Mantan klubnya Tom Haye yang sekarang sudah bermain di Persib Bandung. Dan bukan itu saja, dia sudah mencapai beberapa pencapaian sebelum membawa Almer City promosi ke Eredivisie. Dan memang secara pribadi saya melihat bahwa sebenarnya aura kepala pelatih itu ada pada Alex Pastor, bukan Peter Clever. Namun apa boleh buat? PSSI dari awal telah memilih Peter Clever untuk menjadi kepala pelatih Timnas Indonesia. Dan sebelumnya sebenarnya banyak yang menginginkan agar Alex Pastor yang menjadi kepala pelatih dan Peter Clever asisten. Tapi terbalik, PSSI lebih memilih untuk menetapkan Peter Clever sebagai kepala pelatih Timnas Indonesia. Dan hasilnya saat ini yang kita rasakan. Perjuangan yang dibawa oleh mantan pelatih kita STY dari awal sampai
pada pertandingan terakhir di round 4 dirusak oleh Patrick Kluivert. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira federasi akan memecat dia atau tidak? Kalaupun timnas Indonesia masih dipimpin oleh Patrick Kluivert, saya yakin dan percaya kita bukan naik peringkat, tapi pastinya akan turun peringkat. Teman-teman catat itu. Karena kita punya agenda ke depan masih ada. Saat ini timnas Indonesia bersiap untuk harus menuju Piala Asia 2027. Maka federasi berpikir bagaimana cara mendatangkan seorang pelatih yang paham dengan filosofi sepak bola Indonesia. Namun kembali lagi kepada pihak federasi. Kalaupun mereka memecat Patrick Kluivert, maka penalti yang harus dibayar. Kemarin waktu STY pun dicicil. Apalagi saat ini memecat Patrick Kluivert. Tapi semuanya kita kembalikan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sumarji, bahwa dia akan menyampaikan apa yang terjadi dan menyampaikan sebenar-benarnya. Dan dia minta kepada anggota Exco untuk berani ambil keputusan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sumarji. Ini sudah ada lampu hijau. Akan tetapi kira-kira Patrick Kluivert ini bisa dilenser dari kursi kepala pelatih timnas Indonesia atau tidak. Kita serahkan semuanya kepada pihak federasi, dalam hal ini PSSI. Namun saya berharap agar kegagalan timnas Indonesia menuju World Cup 2026 ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi federasi. Agar kedepannya mereka memilih pelatih yang betul-betul ingin bekerja dengan serius untuk timnas Indonesia. Saya kecewa dan mungkin teman-teman juga kecewa. Tapi kalau pilihan netizen untuk bagaimana PSSI memberikan kesempatan kepada Alex Pastor untuk memimpin timnas Indonesia, saya setuju. Karena sebenarnya teman-teman, aura kepala pelatih itu ada di Alex Pastor, bukan ada di Patrick Kluivert. Tapi mau gimana lagi, ini keputusan PSSI. Oke teman-teman, walaupun kita kalah, kita harus move on. Karena planning kita ke depan masih banyak. Salah satunya adalah Piala Asia dan menatap kualifikasi yang akan datang. Maka PSSI selaku federasi harus bijak dalam mengambil keputusan agar tim kita ini ke depan ada perubahan, bukan stuck di tetap jalan di tempat. Kita harus move on dan kita tetap dukung tim kebanggaan kita, karena timnas milik kita. Ingat teman-teman, bukan milik federasi, bukan milik pelatih, bukan milik siapapun, bukan milik satu orang, tapi milik seluruh rakyat Indonesia, seluruh pecinta sepak bola tanah air. Maka kita punya hak untuk memberikan semacam pendapat, saran, karena kita semua berhak. Oke teman-teman, tetap semangat dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.